dalam namamu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, kita hari ini bajunya merah-merah ya rata-rata. Kita mau merayakan 17 Agustus dan kita mau mengucapkan kepada Tuhan. Sama-sama kita
dan pujian dari kaum wanita. Saya undang semua kaum wanita untuk maju ke depan.
sekali Yesus, oh Yesus.
yang terdalam sehingga mempengaruhi seluruh perilaku kehidupan kami untuk sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini untuk menyampaikan kekudusan dan kemuliaan Allah. Olehnya kami bersama menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Baik, puji Tuhan. Injil Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Mari kita membaca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius 23 ayat 25 dan ayat 26. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Puji Tuhan. Satu bagian ayat firman Tuhan yang sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi ini juga menjadi cerminan bagi kita bersama di dalam kita bertindak, di dalam kita melakukan sesuatu. Jangan sampai kita hanya memperhatikan bagian yang luar kita. Yang luar ini kita bersihkan sedemikian rupa, yang luar ini kita buat semenarik mungkin. Tetapi sementara kita memperhatikan, memberi perhatian penuh yang luar, kita lupa sesungguhnya ada bagian yang dalam yang perlu juga menjadi perhatian bagi kita. Filsuf Yunani kuno, yaitu yang bernama Sokrates dan Plato, ia memandang bahwa tubuh itu sebagai wadah sementara, atau dia lebih konkret menyebutkan bahwa tubuh itu sebagai alam yang selalu mengalami perubahan. Jadi bisa berubah-ubah setiap waktu, yang beda dengan jiwa kita yang adalah merupakan bersifat kekal. Mereka membedakan antara dunia fisik yang fana dan dunia yang kekal jiwa ini. Tetapi ada seorang filsuf yang berkata, dia bernama Merleau-Ponty. Dia katakan begini, bahwa ia menekankan pentingnya sebuah tubuh lahiriah ini itu menjadi satu tempat mengada. Pengertiannya adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa tubuh ini oleh Ponty disebut sebagai sebuah sarana untuk mengada? Jadi identitas kehidupan kita yang terlihat di dalam kita bersosialisasi dengan lingkungan itu adalah tubuh fisik. Jadi bagi Ponty, tubuh fisik itu mengambil satu peranan yang sangat penting. Karena itu bagian integral dari pengalaman dunia ini, yaitu sebagai usaha mengada. Nah,
prinsip ini Bapak Ibu Saudara berkembang sampai sekarang ini secara meluas. Lihat para artis, saya kira bukan para artis saja. Anak saya Jen, waktu umur 3 atau 4 tahun sementara kami tidur, dia membuat tutorial. Tutorialnya sederhana ya. Karena tempat kasur itu agak tinggi, nah dia duduk di bawah itu sambil membawa pedang. Kemudian dia merekam gitu. Kenapa saya tahu? Karena di HP itu pada akhirnya ada tutorial dari dia gitu. Nah, pada waktu pagi ketika kami tidur, rupanya si Jen ini tutorial bagaimana cara memakai pedang gitu. Dia berdaging sampai setebal mungkin mukanya itu. Namanya anak 3 atau 4 tahun ya. Dia buat tutorial, sambil buat tutorial dia sambil bangun lihat kami berdua gitu. Sudah bangun atau belum gitu. Saya lihat videonya masih kami simpan rapi sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak kecil tahu bahwa penampilan fisik itu penting. Bapak Ibu Saudara, para artis hari ini, lihat ya, semua mukanya ditambal, yang bopeng ditambal sedemikian rupa, yang mulai kerut ditarik. Saya ingat ada seorang anak Tuhan cukup kaya, dia punya satu perusahaan. Karena usianya sudah 50 tahun ke atas, penuh dengan kerut, leher mulai kendor ya. Dia pergi ke Amerika, kemudian dia kencangkan semua mukanya, kulitnya ini. Tadinya yang kisut, yang dipegang itu bergelambir. Ketika pulang dari Amerika sudah kencang, seperti anak muda. Tapi Bapak Ibu Saudara, selalu usia itu tidak bisa dibohongi. Meskipun kulitnya kencang, kecantikannya masih terjaga sedemikian rupa, tetapi fisik itu tidak bisa dibohongi. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara beberapa kasus, beberapa contoh yang saya sampaikan. Memang dunia sekarang ini lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya yang ada di luar. Anak muda, ketika engkau berjerawat, bukankah engkau pusing 7 keliling? Tapi bagi kami yang sudah usia, jerawat mau 1000-an di muka gak jadi masalah, karena sudah laku kan begitu. Tapi bagi anak muda itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena tampilan luar itu menjadi satu rujukan bagi kehidupan yang sesungguhnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, manusia itu cenderung lebih mementingkan penampilan luar, hal-hal yang eksternal pada dirinya. Kenapa? Pertama, karena adanya kebutuhan penerimaan. Kita itu kan makhluk sosial, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena makhluk sosial, kita itu butuh diterima dimanapun. Caranya bagaimana? Menjaga penampilan agar tetap baik. Agar kita bisa diterima dengan baik, kita mempergunakan hal-hal pembangunan bagian tubuh yang luar ini. Yang kedua adalah pengaruh dari budaya dan media. Hari ini anak-anak muda condongnya ke Korea. Cara berpakaian, cara bermake up, cara potong rambut, cara memakai lipstik, cara pakai eyeshadow, kemudian cara pakai bedak. Ada berapa lapisan, mohon maaf ibu-ibu, bapak, anak-anak muda, cara pakai bedak? Lapisan pertama pakai
lapisan kedua pakai semen. lapisan ketiga pakai berlapis-lapis. Pakai sambal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada pengaruh media. Lalu mengapa seseorang hanya memperhatikan, mementingkan penampilan luar? Karena dianggap itu sebagai perlindungan diri, supaya kita dapat diterima dengan baik, ada kenyamanan, ada rasa aman, maka kita membenahi bagian yang luar ini. Saya mau katakan begini, orang itu lebih realistis, memikirkan penampilan luar dirinya ketimbang pembenahan yang ada di dalam ini. Ingat Matius pasal 23 ayat 25 dan ayat 26. Prinsip yang saya sebutkan itu bertentangan dengan Alkitab. Bahwa apa yang di luar itu tidak selalu menjadi ukuran utama dari sebuah kehidupan yang saya sebut sebagai yang benar itu. Apalah artinya Bapak Ibu Saudara, yang luar itu tampak baik, yang luar itu tampaknya cantik, tampaknya rapi, menggairahkan, tetapi sementara yang bagian dalam itu kotor, penuh dengan tulang-tulang, penuh dengan kebusukan. Nah, inilah yang ditentang oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus benar-benar merenggut mereka sebagai seorang yang munafik. Mereka adalah orang-orang yang berkamuflase. Pola hidup mereka adalah pola hidup yang bias. Pembangunan tubuh secara fisik itu hanya sifatnya sementara. Ingat, ada satu bagian tubuh yang melekat di dalam diri kita yang bersifat kekal itu. Dan itu tidak bisa diubah oleh cara-cara dunia. Memakai bedak, memakai listrik, tidak. Tetapi dengan Anda dan saya memakai dan mengkonsumsi firman Allah. Inilah yang akan menjaga kondisivitas kehidupan kita menjadi prima. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengkritik kemunafikan mereka yang sangat memperhatikan kebersihan secara lahiriah? Bagian luar cawan dan pinggang itu, sementara mereka mengabaikan kebersihan batiniah, yaitu bagian dalam cawan dan pinggang yang penuh dengan keserakahan dan ketidakadilan itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menekankan bahwa kebenaran sejati itu dimulai dari dalam hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kebenaran yang sejati dimulai dari dalam hati. Dan penampilan luar yang saleh tanpa kebenaran batin itu, itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kemunafikan. Nah, ayat ini linear dengan pernyataan Tuhan Yesus ketika ia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab mengajar agar kita mengejar kerajaan Allah dulu, baru kemudian kita dapat menangkap, kita dapat menerima, kita bisa mengkonsumsi bagian-bagian luar yang adalah merupakan tanggung jawab dari Tuhan itu. Jadi kita tidak bisa mengejar dunia untuk mendapatkan surga, hal-hal yang kekal.
Tetapi kita harus mengejar sorga, kerajaan Allah, firman Allah, kebenaran Allah itu. Baru kemudian Tuhan akan menambahkan bonus kepada kita, yaitu sebuah kehidupan yang baik di dunia ini. Sesuatu yang menjadi penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sesungguhnya kehidupan dari luar pribadi kita ini. Kita harus lebih mementingkan apa yang ada di dalam ini, Bapak Ibu Saudara. Tubuh fisik kita dibatasi oleh usia. Kita kan sebenarnya sedang menuju giliran untuk kembali kepada rumah Bapa. Persiapan kita, pembangunan kita tidaklah dalam hal yang sifatnya material dari tubuh ini. Tetapi yang harus kita konsentrasikan adalah bagaimana kita membangun jiwa ini, bagian rohani kita itu. Sebab apalah artinya pembangunan tampilan luar, sementara kita mengabaikan bagian yang dalam. Orang-orang demikian sekali lagi disebut oleh Tuhan Yesus sebagai yang berkamuflase, sebagai orang-orang yang munafik. Keagamaan yang demikian yang dibangun oleh orang Farisi dan ahli Taurat sesungguhnya bukan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan, tetapi ajaran yang dibangun hanya untuk memperhatikan, untuk menjaga kenyamanan, keamanan hidup mereka di dalam dunia. Saya berharap begini Bapak Ibu Saudara, dengan Matius 23 ayat 25 sampai ayat 26 ini. Jangan hanya kita memberi perhatian penuh kepada bagian luar diri kita. Kalau saya katakan demikian bukan berarti kita mengesampingkan bagian luar kita. Tetapi jangan sampai prioritas utama kita pada bagian fisik ini tanpa memperhatikan yang rohani manusia ini. Paulus katakan, tubuh ini setiap hari akan mengalami kemunduran, kemerosotan, dimakan oleh usia, oleh sakit. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Bapa. Tetapi ada tubuh rohania yang harus kita perhatikan setiap waktu, setiap hari, yang harus kita berikan vitamin, yang harus kita berikan makanan, yang harus kita dukung, dorong keberadaannya sebagai bagian hidup yang berarti, yang sesungguhnya itu. Bapak Ibu Saudara, ahli Taurat dan Farisi hanya berhasrat untuk memenuhi tampilan saleh di hadapan manusia. Hanya tampilan saleh di hadapan manusia, sementara mereka mengabaikan kehidupan yang saleh, yang dalam, yang sesungguhnya itu. Melihat perkembangan yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mawas diri. Kita mulai berhati-hati, jangan sampai arah langkah kita belok kepada jalan yang tidak benar. Tapi kita harus tetap menjaga kredibilitas diri kita dalam rangka membangun kehidupan tubuh rohani kita, agar setiap hari kita mengalami perubahan yang lebih baik. Orang Farisi dan orang ahli Taurat, mereka hanya menghindarkan diri dari dosa kepada sesama saja. Tetapi sementara yang di dalam itu terus dipenuhi oleh dosa, yang dalam itu dipenuhi oleh kekurangan, yang di dalam itu penuh dengan ketidakadilan, yang di dalam itu penuh dengan pemberontakan, yang di dalam itu penuh dengan kenajisan, yang di dalam itu penuh
penuh dengan kemesuman, penuh dengan pelanggaran dan dosa, dan itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus berkata, celakalah kamu. Ini pernyataan yang sangat keras yang disampaikan oleh mereka. Mereka hanya membersihkan bagian tubuh luar, tetapi yang dalam itu enggan dibersihkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, catatan penting yang perlu kita ingat dari ayat 25 sampai ayat 26. Mereka mengubah prioritas hidup mereka. Mereka hanya menjalankan aturan-aturan yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi sementara mereka mengesampingkan, mereka menganggap rendah, mereka menganggap hina, mereka menyepelekan apa yang sesungguhnya yang harus dibangun, yaitu tubuh rohani itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang bisa mengubah prioritas hidup kita ini. Ada banyak hal yang bisa mengubah prioritas hidup kita, memutarbalikkan prioritas itu. Tapi saya ingin sampaikan begini. Selama kebenaran itu kita junjung, selama kita mau tetap tinggal di dalam firman Allah, selama itu pula prioritas kita tidak akan pernah melenceng, tidak akan pernah mengalami penurunan kualitas. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya begini, ketika yang dalam itu baik, ketika yang dalam itu benar, ketika yang dalam itu sesuai dengan firman Allah, maka yang dalam itu secara otomatis akan mempengaruhi, akan mengubah yang luar itu. Boleh kita, Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita, usia kita sudah senja, tapi kalau yang dalam itu benar, maka yang lihatan di luar itu akan nampak kebaikannya, akan kelihatan kebenarannya. Karenanya menurut saya menjadi penting, prioritaskanlah hidup rohaniah kita. Jangan memprioritaskan hal-hal yang tidak penting, hal-hal bagian eksternal dari tubuh kita ini. Lalu catatan yang kedua, ini yang harus menjadi sebuah pernyataan penting dari ayat 25 dalam ayat 26. Jangan hanya mementingkan tampilan luar, tetapi dalam hal yang sama kita menyimpan kebusukan, kita menyimpan kebencian, kita menyimpan kemarahan, kita menyimpan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita hanya ingin mencari pujian manusia, kita hanya ingin dihormati. Itu kan pembangunan luar tubuh kita ini. Pembangunan luar tubuh kita ini hanya pada akhirnya dihormati oleh orang. Pada akhirnya kita hanya menerima penghormatan oleh orang-orang yang di luar diri kita. Tetapi sementara di hadapan Tuhan, kita akan disebut sebagai orang-orang yang celaka. Kita hanya disebut sebagai orang-orang yang munafik. Mari kita lebih menerima pujian dari Tuhan, penghormatan dari Tuhan, ketimbang kita menerima penghormatan dari manusia. Mari kita bangun kejujuran, mari kita bangun ketulusan hidup ini, dan mari kita belajar periksa hati dan pikiran kita. Akui segala dosa dan kesalahan kita, dan hiduplah dengan berintegritas di hadapan Tuhan.
kesimpulan penting dari apa yang saya sampaikan. Jangan kita hanya memperhatikan bagian-bagian yang luar pada diri kita, karena bagian luar itu pada akhirnya akan berakhir oleh waktu. Tetapi ingat, ada manusia rohaniah yang kekal, yang sifatnya selama-lamanya itu, yang juga harus kita benahi dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Mohon bimbingan-Mu, mohon pimpinan-Mu, agar setiap benih-benih firman Allah itu kembali menjadi satu prioritas di dalam hidup kami. Kami tidak hanya mementingkan bagian luar tubuh kami, dengan kami membersihkan, dengan kami membenahi, tetapi ajar kepada kami untuk lebih mementingkan hal-hal yang ada di dalam diri kami, manusia rohaniah kami ini, agar kiranya kehidupan kami semakin meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bahwa untuk kami semakin memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kami. Bahwa kami untuk semakin meninggikan dan memuliakan Allah dengan tubuh rohaniah kami ini. Bawa kami kepada terang firman-Mu, ajar dan didiklah kami setiap saat, agar kiranya kehidupan kami selalu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Firman dan Tuhanlah yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami, bukan hal-hal yang bersifat materialistik. Berkati setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan, kami yang mendengar dan merenungkan firman-Mu, yang mencoba untuk mengubah cara pandang ini agar sesuai dengan ketetapan firman-Mu, dan ajarkan kepada kami untuk bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi, atas apa yang kami miliki di dalam kehidupan ini. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Terima kasih Yesus.
12 Agustus. Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Ibu Agnes, tanggal 14 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun disampaikan untuk Ibu Lili Eko. Selamat ulang tahun hari ini, 17 Agustus. Seharusnya Ibu Lili dikerek hari ini, karena tepat tanggal 17 Agustus beliau lahir. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini setelah ibadah Bapak Ibu ada lomba masak nasi goreng pasutri, kemudian lomba sekolah minggu dan youth, kemudian ada periksa tensi gratis, cek darah, ganti biaya stik atau alatnya dilayani oleh Ibu Neli dan dibantu oleh Saudari Dela. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara. Saya mohon maaf minta waktu sedikit ya untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting. Saya kemarin ke Sibolga, ke Padang Sidempuan, lalu saya ke Nias. Ada banyak foto-foto yang sebenarnya saya upload di Facebook, kemudian di status saya untuk gereja-gereja GPIA di sana. Saya cukup sedih melihat kondisi mereka. Ada dua hamba Tuhan menurut saya. Satu hamba Tuhan ini kerjaannya bentor, tahu kan bentor ya? Jadi dia hari Senin sampai hari Sabtu narik becak. Ini hamba Tuhan. Dan penghasilannya cukup minim begitu. Ada lagi satu hamba Tuhan yang kerjaannya itu cari kayu dicampur, yang untuk campur buat tuak, apa namanya kayu apa itu? Iya. Dia berangkat pagi pulang malam itu hanya untuk satu pikul saja begitu. Dan penghasilannya cukup minim. Ketika saya ada di situ, saya menangis, Tuhan, apa yang saya harus bantu untuk hamba Tuhan di daerah itu. Saya mohon izin kepada Bapak Wiken, ada satu LCD yang diberikan kepada gereja dulu dan itu memang second. Saya janjikan kepada satu gereja, ya Pak, nanti second saya kirim ya, saya bilang begitu. Karena dia nggak punya LCD, ada laptop second. Mudah-mudahan itu bisa dipakai. Iya, dengan senang hati saya akan terima, dia sampaikan begitu. Lalu saya bilang dalam hati, apa yang saya bisa bantu karena keterbatasan kekurangan saya begitu. Saya sepakat dengan Ibu Gembala bagaimana ya seandainya kita sama-sama terlibat untuk pekerjaan Tuhan. Dengan cara sederhana Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya satu hati dengan saya, mari kita lakukan ini. Di rumah ketika kita pulang dari belanja kan ada uang 500, uang 1000 perak ya, uang kembalian yang mungkin kita nggak kita abaikan begitu. Bagaimana kalau uang-uang itu kita kumpulkan? Ya, bagaimana kalau uang-uang itu kumpulkan? Dan saya yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mengelola uang itu yang Bapak Ibu berikan dari koin-koin itu. Caranya adalah nanti gereja akan memfasilitasi Bapak Ibu Saudara memberikan celengan yang harganya 3.000 atau 4.000, kecil begitu saja. Setiap bulan nanti akan dikumpulkan. Mau isi berapapun Bapak Ibu Saudara silakan ya. Mau isi 1.000, mau isi yang 500-an, silahkan kumpulkan uang-uang receh itu. Nanti kami sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab setelah sekian lama untuk memberikan secara secara transparan keuangan itu akan saya sampaikan ke hamba Tuhan
dan saya akan sampaikan ke jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Jadi saya berharap ini bisa mulai minggu depan, ya. Ini bisa mulai minggu depan. Inilah cara kita melayani, memberi bantuan, menopang pekerjaan Tuhan dengan kita mengumpulkan koin-koin yang seringkali tercecer di rumah, ya. Ya kan Bapak Ibu, tercecer banyak kan di rumah, ya. Kita sisihkan, mari kita donasikan, kita kumpulkan nanti untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Biarlah ini menjadi satu komitmen kita bersama dalam rangka kita juga meskipun tidak terjun ke daerah, kita bisa melayani, ya, dengan uang yang menurut kita sedikit itu. Tapi dari sedikit kalau dikumpulkan, ya, akan menjadi banyak. Anak-anak muda, bisa Anda yang bersekolah, sisa-sisa jajan Anda masukkan ke situ. Nanti setiap bulan kita akan kumpulkan, dan sekiranya mungkin sudah terkumpul nominalnya agak banyak, lalu kita akan donasikan kepada para hamba-hamba Tuhan. Kita minta supaya difoto gerejanya, kita minta bagaimana cara ibadahnya, dan nanti kita akan tampilkan di layar. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara kesaksian dari apa yang saya sampaikan dalam perjalanan kurang lebih saya 1 minggu di Sidempuan, di Sibolga, dan di Nias. Ya. Saya berharap kita bersama ambil bagian ini. Meskipun begini Bapak Ibu Saudara, banyak yang sudah kita korbankan. Belum pembangunan, belum Natal, belum janji iman ini, janji iman itu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Tuhan akan selalu memperhatikan kehidupan kita dan memberikan jaminan yang lebih kepada kita. Baik, saya kira itu beberapa pengumuman, dan mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk peristiwa yang agung dan mulia, di mana kami kembali bisa beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, dan Engkau memungkinkan kami bersekutu dengan baik pagi hari ini. Terlebih dari itu, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami yang telah melalui suka dan dukanya selama 80 tahun ini. Tuhan pun yang akan memberkati bangsa dan negara kami. Anak kami Kerin yang berulang tahun, Ibu Agnes yang berulang tahun, Ibu Lili yang berulang tahun. Arahkanlah tanganmu kepada kekasih-kekasih kami Tuhan, dan berkatilah mereka. Kami berdoa bagi Ibu Benyo yang terbaring oleh karena sakit. Hamba mohon kemurahan-Mu Tuhan, hamba mohon anugerah-Mu, pulihkan dan berkati dalam nama Yesus. Berdoa bagi Ibu Simanjuntak, berdoa bagi Bapak Merwan Sigalinggi, berdoa bagi Om Bonar, berdoa bagi Oma Unggang, berdoa bagi Bapak Rudi, berdoa bagi Ibu Maria. Kami berdoa bagi Ibu Ari, kami berdoa bagi Ibu Dina, berdoa bagi keluarga Bapak Pendeta Muda Stephen. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan, Engkau hadir bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kau pulihkan mereka, Kau sembuhkan mereka. Tangan kekuatan Tuhan yang menopang dan menolong mereka. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan. Mereka yang telah berjerih lelah untuk menopang pekerjaan Tuhan ini, kami percaya Tuhan yang melancarkan segala usaha dan pekerjaan mereka. Kau yang menggairahkan semangat mereka untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, anugerah-Mu limpah bagi kami sekalian. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah,
Engkau menyediakan dana dan biaya yang kami perlukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan menyertai hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan, Bapa, terima kasih.